Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Selalu ingat, kita sehat, kita jadi berkat. Hari ini tanggal 3 November tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 5 sampai dengan 7. Yesus telah merendahkan diri, maka ia diagungkan oleh Allah. Bacaan Injil dari Lukas bab 14 ayat 15 sampai dengan 24. Pergilah ke semua jalan dan persimpangan, dan paksalah orang-orang di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Dari kedua bacaan tersebut saya memberikan tema, berani mengosongkan diri. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, gelas yang isinya penuh dengan air pasti tidak bisa ditambah lagi. Bila ditambah, pasti akan tumpah. Gambaran yang demikian bisa terjadi atas diri kita. Orang yang penuh dengan banyak pikiran akan susah ditambah dengan ide-ide atau pemikiran baru, segar, yang berguna bagi hidup bersama. Orang yang hatinya penuh dengan kesedihan atau kesesakan akan sulit melihat sukacita pada orang lain, dan sulit pula menerima kabar sukacita apapun untuk dirinya. Orang yang penuh dengan banyak agenda atau kesibukan pribadi akan sulit dimintai pertolongan, sulit menghadiri acara-acara kebersamaan, sulit pula punya waktu untuk berdoa, bersyukur pada Tuhan yang telah memberi banyak anugerah. Orang yang pikiran, hati, dan waktunya penuh menjadi sulit maju dan berkembang, karena tidak bisa ditambah lagi dengan kemungkinan-kemungkinan baru yang dari luar dirinya. Segala masukan atau usulan tidak lagi dihiraukan, karena merasa sudah tahu, sudah mengerti, sudah bisa mengatasi, dan sebagainya. Orang-orang di luar lingkaran pergaulannya sulit diterima karena merasa tidak membutuhkannya, apalagi yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Kehadiran Tuhan yang memberi tuntunan, nasihat, petunjuk, wejangan, dan teladan melalui firman sulit didengarkan, apalagi direnungkan atau diresapkan. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang penuh dengan pikiran, hati, dan agendanya biasanya mengesankan kesombongan.
biasanya selalu merasa tahu akan segala sesuatu. Biasanya sulit menerima tamu yang datang menemui dengan alasan belum membuat janjian atau agendanya sudah penuh. Biasanya mengabaikan acara kebersamaan yang tidak disukai atau tidak sesuai seleranya. Biasanya tidak menghargai keheningan serta tidak fokus dalam doa karena pikirannya lari kemana-mana. Hidup rohani tidak menjadi bagian yang dirasa penting dibanding kegiatan-kegiatan lain. Dalam bacaan pertama hari ini, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi supaya mereka belajar dari Yesus yang berani mengosongkan dirinya. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus mengosongkan kealahannya supaya dirinya bisa berjumpa dengan akrab, erat, hangat dengan manusia dari segala suku, agama, atau apapun juga. Semua orang dikasihinya, juga dalam segala suka, duka, harapan, dan kecemasannya. Yesus mengosongkan dirinya serta merendahkan diri agar bisa mengangkat manusia siapapun juga yang telah jatuh dalam dosa untuk diampuni dan diselamatkannya. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, mengosongkan diri adalah bentuk kerendahan hati yang perlu diperjuangkan setiap orang, apalagi anak-anak Tuhan. Dengan mengosongkan diri, orang akan bisa lebih mampu mendengarkan orang lain, gembira menerima masukan-masukan untuk kebaikan, dan terbuka untuk nasihat-nasihat yang berguna. Dengan mengosongkan diri, orang ingin agar Tuhan membimbing segala pikiran, rencana, niat, serta menuntun pada jalan kebenaran yang sesuai dengan cita-cita mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Akhirnya marilah kita berani memulai sikap mengosongkan diri mulai sekarang ini. Kita percaya dengan berani mengosongkan diri, kita akan semakin mudah dibimbing oleh Tuhan dengan jalan-jalan yang juga di luar perencanaan kita. Dengan mengosongkan diri, kita akan lebih mudah menerima kehadiran siapa saja tanpa merasa terganggu, karena kita sungguh mengasihi sesama kita. Salam kasih dan doa dari saya, Romo Petrus Trimargono.